Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengorganisasian data mentah-mentah ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari kelas-kelas dan frekuensinya. Langkah-langkah mendapatkan distribusi frekuensi. Pertama ada menentukan rentang atau jangkauan data atau R. Dan yang kedua ada menentukan banyak kelas interval atau K. Yang ketiga ada menentukan panjang kelas interval atau P. Yang keempat ada memilih titik awal yaitu limit bawah kelas pertama. Yang kelima ada menghitung frekuensi tiap kelas. Dan di sini ada yang satu ada menentukan rentang atau jangkauan data atau R. Jangkauan merupakan selisih data paling besar maksimum dengan data paling kecil minimum. Rumus R sama dengan Xn min X1. R sama dengan rentang atau jangkauan data. Xn sama dengan data maksimum. X1 sama dengan data minimum. Yang kedua ada menentukan banyak kelas interval atau K. Data berukuran besar biasanya dikelompokkan ke dalam minimal 5 kelas. Perkiraan banyaknya kelas interval bisa menggunakan aturan Sturges. Aturan Sturges yaitu rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 log N, atau K sama dengan banyaknya kelas, atau bisa disebut bilangan bulat. N adalah banyaknya data. 3. Menentukan panjang kelas interval atau P. Panjang kelas merupakan jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Panjang kelas didapatkan dengan membuatkan ke atas dari hasil pembagian tersebut. Rumus sama dengan P R per R. P adalah panjang kelas, R adalah rentang atau jangkauan data, K adalah banyaknya kelas. 4. Memilih titik awal yaitu limit bawah kelas pertama. Pemilihan titik awal ini bisa berupa nilai minimal data atau bilangan kecil dengan menambahkan panjang kelas ke titik awal kelas lain atau sampai kelas lainnya. Sedangkan titik akhir kelas didapat dengan mengurangi satu dari titik awal. Yang kelima ada menghitung frekuensi tiap kelas. Penghitungan frekuensi dapat menggunakan turus untuk memudahkan perhitungan. Di sini terdapat tabel yang dibagi menjadi dua, yaitu antara kelas dan frekuensi. Di sini ada rumus untuk mencari banyak kelas atau K. K sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log 60. 60 didapat dari frekuensi tersebut. Sama dengan selanjutnya 1 plus 3,3 dikali 1,778 sama dengan 1 plus 5,8678 sama dengan 6,8678 dibuatkan menjadi 7. Dan sini kita akan mencari panjang kelas atau P, yaitu sama dengan R per K. Untuk mencari rumusnya kita menggunakan rumus ini, X maksimum dikurang X minimum per K. Kita akan mencari X maksimum terlebih dahulu. X maksimum yaitu terbesar yaitu 95 dan X minimum yaitu terkecil yaitu 30. Dan K-nya dari sini tadi 6,8678. Selanjutnya 95 dikurang 30 yaitu 65 per 6,8678 sama dengan 9,46445 dibuatkan menjadi 10. Selanjutnya ada grafik. Yang pertama ada histogram, yang kedua ada poligon frekuensi, yang ketiga ada ogive atau frekuensi kumulatif. Batas-batas kelas digunakan untuk memisahkan kelas-kelas sehingga tidak ada celah di dalam distribusi frekuensi. Batas kelas terdapat batas bawah itu titik awal kelas yang dikurangi 0,5 dan batas atas yaitu titik akhir kelas yang ditambahkan 0,5. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu ada kelas, batas kelas, dan frekuensi. Dan di sini kita akan mencari batas kelas dengan mencari titik awal kelas dan titik akhir kelas. Di sini adalah titik awal kelas itu 30 dan titik akhir kelas adalah 39. Rumusnya titik awal kelas adalah dikurang 0,5. Jadi 30 dikurang 0,5 adalah 29,5 dan titik akhir kelas adalah 39 ditambah 0,5 yaitu 39,5 dan seterusnya. Selanjutnya ada histogram. Histogram adalah grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan tinggi tertentu yang menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakili. Di sini terdapat grafik histogram. Di sini terdapat nilai frekuensi dan di sini ada nilai. Selanjutnya ada grafik poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan di titik yang menunjukkan frekuensi yang ditetapkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Di sini terdapat gambar grafik poligon frekuensi, yang ini frekuensi dan sini nilai. Yang ketiga ada grafik ogive atau grafik frekuensi kumulatif. Ogive adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari kelas-kelas di distribusi frekuensi. Di sini terdapat grafik ogive. Di sini ada frekuensi kumulatif dan di sini ada nilai.